Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagi negeri jiwa raga kami ada kami berjanji Selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Taris berapa siswa yang tidak masuk hari ini? 10 IS 2, 3 orang yang belum hadir. 3 orang ya, belum hadir ya. iya Pak. Yang piket, apakah sudah melaksanakan tugasnya? Oke, bersih ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita akan mulai pembelajaran ekonomi di pada ini dengan materi konsep dasar ekonomi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, yang kedua mengidentifikasi masalah ekonomi, yang ketiga menjelaskan ketentuan dan apa, kemudian menjelaskan masalah hakikat dan persoalan keuangan, dan terakhir menjelaskan kegunaan dan alat pemenuh kebutuhan. Nah, seperti biasa saya menambahkan model pembelajaran PBL. Apa? Problem Based Learning. Kalau kita lihat di sini, tadi saya sebutkan, nah, secara langsung dalam kehidupan sehari-hari kita sedang menerapkan yang namanya ilmu ekonomi. Sekarang kita lihat apa pengertian ilmu ekonomi. Ya, jadi kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikonomia. Jadi bahasa Yunani ekonomi itu apa? Oikonomia, yang artinya yang merupakan manajemen rumah tangga. Sekarang saya lihat pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Ya, jadi ilmu ekonomi menurut para ahli itu suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang sekelompok dalam masyarakat. Ini pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Ada yang tanyakan? Jadi pengertiannya tahu ya? Oh. Jadi ilmu ekonomi secara umum tadi apa? Manajemen rumah tangga. Rumah tangga. Lanjut ya. Sekarang kita lihat ke inti masalah ekonomi. Jadi apa sih yang menjadi masalah ekonomi? Masalah. Kenapa kelangkaan?
tahu? Apa Deden? Terbatasnya sumber daya alam. Iya, pintar. Karena sumber daya alam apa? Panas. Bener nggak? Bener kan? Lanjut. Bisa. Saya sekarang inti masalah ekonomi. Tadi ya saya sudah tadi kelangkaan atau scarcity. Artinya kelangkaan di sini kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Tadi saya jelaskan ya. Lanjut ya. Nah, sebab kelangkaan apa yang menjadi sebab kelangkaan itu? Kerusakan sumber daya, kemudian keterbatasan manusia, peningkatan kebutuhan yang cepat, iman jadi sebab sebelah, keterbatasan juga kebutuhan kita. Sekarang bagaimana manusia, tugas manusia ya, bagaimana tugas manusia itu menentukan pilihan yang tepat. Supaya apa? Supaya yang terbatas ini bisa mensejahterakan kebutuhan. Sekarang menentukan pilihan yang tepat. Nah, hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan tepat, dalam menentukan pilihan, yang pertama analisis biaya peluang, kemudian analisis biaya manfaat. Kemudian kita mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi, kemudian menyadari trade-off, kemudian berpegangan pada prinsip ekonomi. Jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan. Lanjut ya. Kita ke skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, papan, rumah, saham, dari pangan, makanan. Jadi secara umum kebutuhan akan makanan, dan rumah yang harus didahulukan kebutuhannya dibandingkan kebutuhan yang lain. Jadi pangan, sandang, papan ini termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Tadi kebutuhan primer sedang Dimas. Iya. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kemudian kebutuhan masyarakat. Oke ya, saya. Yang ketiga, kebutuhan Marilah. Kebutuhan perhiasan, mobil mewah, telepon seluler, dapur mobil. Lanjut. Sekarang kita lihat ke pengelolaan keuangan. Langkah awal yang dapat kita lakukan dalam mengelola keuangan yang pertama pembukuan keuangan. Kemudian memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Kemudian menabung secara ini. Dari sekian banyak kebutuhan yang sudah kalian sebutkan tadi, maka dapat dikelompokkan bahwa masing-masing kebutuhan itu yang pertama menurut intensitasnya. Ya, kalau menurut intensitasnya ada berapa? Ya, sampai bisa menyebutkan. Iya, silakan. Itu kayak primer, sekunder, dan Primer, sekunder, dan tersier. Ya. Tadi menurut intensitasnya, sekarang menurut subjek yang membutuhkannya. Ya, untuk subjek, kalau untuk subjek yang membutuhkannya, yang pertama yang bisa disebutkan individu dan tersier. Individu dan kelompok ya. Ya. Sekarang kebutuhan berdasarkan waktu. Ada bisa menyebutkan? Kalau untuk dahulu waktunya ada berapa? Dua. Ada dua apa saja? Sekarang bermasa mendatang. Sekarang dan Masa depan. kebutuhan sekarang dan masa mendatang. Kemudian berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Ada disebutkan siapa? Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sekarang jenis barang. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Apa saja jenis barang?
berdasarkan usaha memperoleh, berdasarkan kemenangan, berdasarkan cara penggunaan, berdasarkan cara pengerjaan, berdasarkan cara penggunaan, berdasarkan cara pengerjaan. Sekarang kita lihat faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, agama, silakan dicermati, diamati, kemudian kita tugas kelompok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke seperti biasa diskusi kelompok. Tidak ada? Tidak ada. Masing-masing kelompok tarik ke depan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan aksi sehariannya. Saya menilai yang bagusnya ya, penyajian yang jelas. Saya berikan kepada kelompok 2. juga. Bagi-bagi ya. Kita lanjut ke tugas individu. Lagi 1 minute. Don't forget write your name and your class on the paper. Ya, silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa materi kita ada bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Fadila bisa menyimpulkan satunya apa? Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu atau masyarakat memiliki cara penggunaan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan sebagai usaha mencapai kemakmuran. Oke, yang pertama. Yang kedua, Rama bisa menyebutkan kesimpulannya apa? Baiklah, kesimpulan yang kedua adalah macam-macam kebutuhan. Nah, yang pertama yaitu menurut intensitasnya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut waktu, keempat menurut wujud, dan kelima menurut subjek. Yang ketiga bisa Satu berdasarkan kegunaannya, dua berdasarkan bagaimana cara memperolehnya, tiga berdasarkan hubungannya dengan barang lain, empat berdasarkan penggunaan terhadap suatu produk, dan barang setengah jadi dan barang jadi. Oke. Nah, jadi itulah kesimpulan kita materi hari ini. Yang pertama, bahwa ilmu ekonomi, saya ulang lagi ya, bahwa yang pertama bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu atau masyarakat memilih cara penggunaan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan sebagai usaha mencari kemakmuran atau kesejahteraan. Dan yang kedua, yaitu macam-macam kebutuhan itu dapat dikategorikan menjadi yang pertama menurut intensitasnya, kemudian menurut sifatnya, menurut waktu, wujud, dan sifat. Dan yang ketiga, alat pemuas kebutuhan itu berdasarkan penggunaannya. Yang kalau berdasarkan penggunaannya ada barang konsumsi, kemudian ada barang produksi. Yang kedua, berdasarkan bagaimana cara memperolehnya, itu ada barang ekonomi, ada barang bebas, dan barang ilit. Yang ketiga, kalau berdasarkan hubungan dengan barang lain, itu ada barang substitusi dan barang komplementer. Dan yang keempat, berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Demikianlah untuk besok-besok
materi besok kelangkaan bisa kalian baca di rumah masing-masing. Sehingga silakan Anda membaca-baca materi kita berikutnya yaitu kelangkaan. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.